saya sangat terhormat banget mau mengundang secerah suasana hati sahabat Betul. LPS juga yang lagi nonton hari ini ya. Miss Mary, terkait dengan financial planning, terus Dia nggak sadar pengeluarannya berapa, penghasilannya berapa gitu kan. prioritas mana hanya keinginan Ya. gitu. Ingin When it's too good to be true, most probably it's not true gitu. Betul, Karena betul. setiap Halo sahabat LPS, selamat pagi. Nah, hari ini saya sangat merasa terhormat. Salam kenal semuanya, saya Anggia dari Humas LPS. Nah, di LPS Talks edisi hari ini, saya sangat terhormat banget mau mengundang salah satu idola saya, wah, Miss Mary Riana. Hai, selamat Halo, pagi Miss Mbak Mary. Anggi. Aduh, cerah banget hari Cerah? ini, biru dan merah. Yes. Wah, pas Secerah ya. suasana hati sahabat LPS juga yang lagi nonton hari ini ya. Aduh, Miss Mary, thank you for your time ya Sama-sama. hari ini. Aduh, aku seneng banget. Mungkin kalau generasi aku pasti udah tahu banget nih perjuangannya Miss Mary sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang investor juga, dan sekarang tentunya udah pasti menjadi content creator ya untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada generasi muda nih terkait dengan financial planning, terus bisnis ya. Iya. Nah, aku merasa pas banget hari ini kita bisa ngobrolin itu semua, kita kupas terkait dengan bagaimana Miss Mary tips and triknya dalam literasi keuangan. Oke, Miss Mary, Yes. kalau aku balik ke tahun 98, perjuangan Miss Mary itu ya umur 26 tahun, aku ingat banget waktu itu ceritanya dapatkan $1 juta. Itu kelihatannya doang ya, senengnya aja. Iya. 26 tahun bisa mendapatkan $1 juta Hasil US akhirnya dollar. orang tahu Hasil itu. akhirnya. Mungkin kalau sahabat LPS bisa nonton filmnya, ada filmnya kan Miss Mary ya. Ada. Yang main kalau nggak salah Chelsea Islan, betul. Judulnya Mimpi $1 juta. Iya, Betul judul ya? filmnya Mary Riana, Mary Riana, Mimpi $1 Mimpi $1 juta. Mm-mm. Bukunya juga ada. Sayang sekali tadi pagi aku mau cari bukunya dan gak sempat ketemu. Jadi nanti aku susulin aja bukunya, aku minta tanda tangan. Siap. Oke, Miss Mary, coba bisa diceritain gak sih, kita flashback dulu sedikit ya. Karena ini mungkin akan relate dengan keberadaan berdirinya LPS. Iya. Tahun 98, sahabat LPS mungkin tahu ada krisis ekonomi waktu Betul. itu. Nah, itu adalah mungkin momentum cerita tersendiri. Mohon maaf jika mungkin agak sedikit sedih kalau ini. Tapi nggak apa ya, kita kulik sedikit. Gimana Miss Mary, boleh cerita nggak sih? Nggak apa-apa sih. Itu sesuatu hal yang mungkin pada saat itu terlihat seperti sebuah bencana. Yes. Tapi hari ini kalau saya melihat balik itu bukan bencana, tapi itu sebuah rencana. Oke. Ya, sebuah rencana Tuhan gitu untuk bisa mengubah hidup saya dan membuat saya menjadi lebih tangguh, menjadi seperti yang sekarang. Oke. Jadi kalau tadi Mbak Anggi bilang generasi kita gitu ya, tahun 98 itu kan berarti 25 tahun yang lalu. Yes. Pada saat itu memang betul ada krisis moneter, bukan cuma di Indonesia tapi juga di beberapa negara tetangga di Asia. Dan lebih parah lagi pada saat itu tahun 98 sebenarnya kan ada kerusuhan Yes. 98. Betul. Jadi pada saat itu terjadi usia saya masih 18 tahun, baru lulus SMA. Udah kebayang banget. Iya, tadinya mau kuliah di salah satu universitas di Jakarta, cuma karena kondisi yang tidak kondusif pada Yes. saat itu, ya bersyukur karena dari pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Oke. Nah, karena saya termasuk salah satu pelajar baik ya, rajin belajar Ya. dulu pas sekolah ya. Salah satu pelajar terbaik nih pasti ya nih. Dan dari sekolah unggulan, jadi saya Oke. termasuk salah satu pelajar yang mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah saya. Oke. Tapi pada saat itu cuma dikasih placement doang. Oke. Oke, kamu bisa kuliah di sini, tapi nggak dibayarin, Bener. nggak dapat beasiswa, ya Bener. kan? Jadi tetap harus bayar sendiri. Sendiri. Nah, sedangkan kan pada saat itu Mbak Anggi tahu kan, udah dolarnya gila-gilaan, Bener. terus keadaan ekonomi Indonesia juga Chaos lah ya. chaos banget, nggak Betul. menentu gitu. Jadi uang itu berharga banget. Betul. Nah, cuma pada saat itu satu hal yang saya selalu hargai, Ya. orang tua sih, apapun yang terjadi orang tua tuh selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, jadi pada saat itu ya orang tua kita cari pinjaman, bantuan pinjaman, dan akhirnya ya udah saya bisa melanjutkan kuliah saya dengan bantuan pinjaman pada saat itu. Tapi disitulah awal dari segalanya, karena ketika kita hidup merantau sendiri, jauh dari orang tua tidak mudah, apalagi hidup dikejar-kejar utang ya. Aduh. Dikejar mantan itu
udah susah ya, apalagi dikejar hutang. Iya. Dikejar cicilan katanya. Dikejar cicilan. Aduh, bener Iya. banget. Tapi disitulah mungkin awal mula saya jadi lebih terbuka dan mengambil tanggung jawab penuh atas hidup saya, khususnya mengambil tanggung jawab penuh atas keadaan finansial saya. Karena bagaimanapun juga, walaupun pada saat itu mungkin saya nggak ngerti nih gimana harus ngurus keuangan, terus saya harus gimana caranya untuk bayar hutang, untuk biaya hidup sehari-hari. Ya, tapi ketidaktahuan itu nggak boleh jadi alasan untuk kita menghindari ya. Justru ketidaktahuan itu menjadi sebuah alasan yang penting untuk kita cari tahu dan belajar. Oke. Ini mungkin akan menjadi pelajaran penting juga buat sahabat LPS dulu. Miss Mary umur 18 tahun dengan kondisi seperti itu ya, akhirnya langsung mengambil alih bahwa memberikan keputusan sendiri. Oke, ini kayaknya harus aku bisa struggling sendiri gitu ya. Itu dalam kondisi di Indonesia saat itu lagi caruk marut pastinya. Nah, mungkin sekarang kalau kondisinya berbeda ya. Sekarang kondisi perekonomian Indonesia sudah sangat jauh lebih strong ya. Otoritas keuangan juga sekarang lebih banyak memberikan peranan sehingga adanya stabilitas sistem perbankan di Indonesia khususnya. Dan saya yakin harusnya generasi muda sekarang bisa banyak belajar dari kisahnya Miss Mary waktu tahun 18 tahun. 18 tahun loh. 18 tahun itu sebenarnya umur dimana kalau sekarang nih banyak orang tua masih bisa memberikan banyak insentif ya kepada usia-usia yang mau menjelang kuliah. Dulu Miss Mary 18 tahun, oke, aku bisa nih sekarang sendiri waktu itu secara finansial. Saya rasa sahabat LPS juga bisa banyak belajar nih ya dari Miss Mary bahwa mungkin sudah saatnya di usia 18 tahun kita bisa berpikir lebih jauh ke depan untuk bisa merencanakan perencanaan keuangan. Tidak perlu harus mengandalkan insentif terus dari orang tua, tapi bisa cari banyak banget side job hustle gitu ya, yang bisa menjadikan income untuk tambahan, begitu ya Miss Mary ya. Betul. Nah, Miss Mary juga kan sekarang ini punya banyak lini bisnis gitu ya. Ada learning center, you have an event management juga ya. Lalu kemudian juga memberikan edukasi banyak sekali tentang pengembangan UMKM. Nah, Miss Mary bagaimana nih sekarang nih tentang pengembangan UMKM yang ada di ekosistemnya under Miss Mary Management nih? Iya. Thank you. Jadi kita loncat ke hari ini ya. Loncat ke hari ini. Ya, jadi bersyukur sekarang saya sebagai seorang entrepreneur, investor dan juga content creator, khususnya sebagai investor ya. Jadi sekarang saya juga membantu para UMKM untuk bisa naik kelas. Jadi kita ada venture builder yang memang khusus untuk bisa membantu dan memberikan pendanaan dan juga pembinaan untuk mereka, dan juga bisa berpartner mengembangkan bisnis-bisnis mereka. Dan kita juga ada venture capital ya, di mana kita memberikan pendanaan khusus untuk beberapa startup yang memang udah stage-nya udah lebih jauh dan udah lebih ready juga gitu. Nah, uniknya kalau dari UMKM ini, karena kebetulan Mbak Anggi beberapa bulan yang lalu saya memberikan Mary Riana Entrepreneur of the Year Award khusus untuk para UMKM karena kan 3 tahun ini bukan masa yang mudah ya untuk mereka, pandemi. Udah gitu resesi dan seterusnya, tapi kan UMKM ini kan penggerak perekonomian negara gitu. Nah, jadi saya memberikan award di berbagai kategori. Ya, jadi ada kategori female-preneur, kategori above 50, kategori below 30 dan beberapa kategori industri. Nah, dari 10.000 applicant yang mendaftar, ternyata tebak Mbak Anggi, yang paling banyak itu ada di kategori mana? Feeling saya ini nih ya, biasanya kalau rumah tangga tuh ibu-ibu nih female-preneur, benar nggak saya? Betul. Jadi kategori terbanyak nomor 1 itu adalah female-preneur. Kategori kedua terbanyak itu adalah F&B. Gitu. Betul. Dan ini menarik banget untuk bisa dilihat dan dicermati gitu, bahwa kebanyakan pengusaha UMKM itu seringkali mereka menjadi pebisnis bukan karena perencanaan, bukan juga karena cita-cita, tapi seringkali karena keadaan. Iya kan? Sekali. Tapi walaupun itu karena keadaan, ya mereka tetap berjuang dan tetap belajar dan tetap bergerak gitu. Dan paling banyak kedua itu adalah F&B. Karena mungkin di Indonesia itu salah satu cara yang paling gampang juga ya. Betul. Apalagi khususnya untuk para wanita dan para perempuan. Kalau zaman dulu katanya wanita itu kerjaannya cuma
sumur, kasur, dapur. Nah, kayaknya Iya. salah tuh fenomena itu Iya, ya. tapi jangan salah. Betul. Sekarang dari dapur pun bisa menghasilkan. Betul. Iya kan, dari kasur pun juga bisa Bisa, menghasilkan. Dari bener. dapur kita bisa buat kuliner, bisa dijual, Menu-menu bisa baru ya. betul, bisa menambah penghasilan keluarga. Yes. Dari kasur pun kita bisa melakukan banyak hal gitu kan, kreativitas, kita bisa kerja, kita bisa jualan, kita bisa desain, bisa jahit, bisa menghasilkan banyak hal gitu. Betul. Jadi itu sih yang saya lihat, dan akhirnya itu juga yang kita sekarang support, khususnya memberikan pembinaan dan juga pendanaan untuk UMKM di bidang kreatif, dunia kreatif, industri kreatif, khususnya para female trainer di Indonesia. Aduh, ini ternyata nggak disangka-sangka. Jadi kalau misalnya orang tuh membayangkan, kita ngomongin rumah tangga ya, kepala rumah tangga. Iya. Perempuan itu Iya. tuh leher. Oh iya. Iya kan, leher Betul. rumah tangga. Dia tuh yang bisa nentuin nih kepala mau ke kiri mau ke kanan ya. Terhimpit dengan kondisi, pasti saya yakin yang namanya leher rumah tangga itu juga harus bisa menggerakkan nih gimana caranya si kepala rumah tangga ini bisa memiliki peranannya sendiri. Nah, tapi sebagai perempuan yang dalam rumah tangga gimana juga walaupun dalam kondisi terhimpit seperti kemarin ya, mana kita tahu sih ya Miss Mary, tiba-tiba ada Iya. pandemi Betul. yang langsung ketidakpastian itu kalau dibuat sejarah selama pandemi itu pasti banyak ya, apalagi tentang keuangan. Nah, ini dia peranan perempuan. Iya. Bisa memiliki peran penting dalam rumah tangga, khususnya tetap bisa berusaha memiliki penghasilan sendiri. Betul. Dan bahkan ternyata Miss Mary ini membuktikan dalam 3 tahun kemarin Miss Mary memberikan award dan yang menang malah femalepreneur. Wah, luar biasa. Menurut saya ini luar biasa. Ini adalah salah satu kategori terbanyak di situ kategori ya. terbanyak, ini salah Iya. satu bukti gitu ya bahwa perempuan-perempuan di Indonesia nih, khususnya saya yakin yang generasi muda seperti di umur-umur saya yang mungkin pasti banyak yang milenial ya Miss Mary ya, itu ternyata jiwa struggle-nya itu memang ada karena terhimpit, bukan terhimpit ya, tapi ada karena biasa. Ada karena biasa ya. Betul. Siap. Iya. Mungkin Tapi saya suka Oke. banget sih kayak tadi Mbak Anggi mengangkat topik bahwa khususnya perempuan-perempuan, apalagi perempuan muda zaman sekarang, mereka tuh harus melek secara finansial. Exactly, Mereka betul. tuh harus bisa punya financial literacy ya, Betul. intinya. Dan kenapa sih perempuan itu harus mandiri secara finansial? Itu saya selalu excited banget kalau ngomong tentang ini. Ada 3 menurut saya alasannya. Oke, Mbak apa tuh, Anggi. Miss? Ya, yang pertama menurut saya wanita itu kalau mandiri secara finansial itu lebih keren aja. Gitu. Bener. Lebih keren dalam arti kita tuh nggak jadi beban. Betul. Ya, maksudnya kita hidup tuh nggak jadi beban dan nggak jadi pertanggungjawaban orang lain. Betul. Tapi kita bahkan bisa lebih membantu. Jadi bukan beban, tapi kita juga malah bisa lebih membantu kan, membantu keuangan keluarga, membantu kondisi finansial keluarga. Jadi itu yang pertama penting menurut saya. Dan yang kedua, ini khususnya untuk perempuan dan ini hanya dialami oleh perempuan. Perempuan itu kan waktu usianya, hidupnya kan jauh lebih panjang Betul. dibandingkan pria. Usia produktif ya. Bukan usia produktif Mbak, justru Ini ya, masa hidupnya. masa hidupnya. Ya, jadi Oh, kalau terbukti kita itu secara berbicara saintifik ya. tentang umur, Oke. secara average itu umur wanita itu jauh lebih panjang usianya dibandingkan usia hidup seorang pria. Oh, Oke. oke. Nah, jadi kita bertahan hidup lebih lama. Lebih lama nih sebenarnya nih. Oke. Menarik nih. Tapi menariknya adalah usia produktif kita justru lebih pendek, kecil ya, betul, dibandingkan betul. pria. Karena pria kan masa kerjanya lebih lama Betul. daripada wanita. Betul. Sedangkan wanita kan masa kerjanya sangat pendek. Bahkan kadang-kadang ada yang begitu menikah udah Udah, nggak kerja iya, lagi, udah betul. nggak bisa menghasilkan, Betul, nggak produktif. betul. Nah, jadi bayangkan kontrasnya di mana kita hidupnya lebih lama, Betul. tapi kita bisa menghasilkan uangnya tuh cuma sebentar. Jadi kalau kita banget. tidak pintar dan tidak mengerti dan tidak bisa mengelola uang yang bisa kita dapatkan di masa-masa produktif ini dan tidak bisa melakukan perencanaan, nanti hidup kita akan sangat Iya, susah betul, gitu. betul. Nanti gimana masa tuanya? Apakah kita jadi beban orang lain, beban anak-anak Oke, kita gitu. Nah, jadi itu penting untuk kita sadari sehingga kita bisa melakukan perencanaan dan lebih bijak dalam menggunakan keuangan kita. Ya, dan yang ketiga yang kayak tadi Mbak Anggi bilang, wanita itu kan menteri Betul, keuangannya keluarga. Menteri keuangannya keluarga nih, Iya. benar. Jadi kesejahteraan secara finansial keluarga Yes. kita itu sangat dipengaruhi oleh
wanitanya, Betul, kita yang betul. mengatur, kita yang mengambil beberapa keputusan-keputusan. Betul. Jadi sangat penting untuk kita bisa memahami, mengerti, ya sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk keluarga, dan nantinya juga kita yang bisa ngajarin anak-anak kita Betul. untuk bertanggung jawab atas finansial mereka. Jadi penting banget sih, justru menurut saya lebih penting untuk para perempuan bisa mengerti. Benar. Ayo sahabat LPS, ini kalian harus saksikan sampai selesai karena saya yakin sahabat LPS khususnya nih generasi muda, perempuan muda ya, kamu bisa banyak banget ngambil tips and trik. Banyak banget tadi Miss Mary bilang bahwa kita sebagai perempuan muda itu harus mandiri secara finansial. Kita harus juga punya pemikiran bahwa keputusan-keputusan keuangan itu bisa dibicarakan berdua ya, bersama partner dalam rumah tangga. Dan mungkin akan banyak ide-ide yang bisa kamu ambil untuk menjadi side hustle. Misalnya kalau nanti sahabat-sahabat LPS nih sekarang ada yang menjadi berumah tangga, atau bahkan sekarang jadi wanita karir, tapi bisa ngambil juga beberapa kreativitas yang mungkin bisa kamu jadikan sebagai pekerjaan yang bisa nambah-nambah buat ini ya, Miss Mary ya, uang saku ya. Bisa kamu investasi nanti dari pendapatan tetap, bisa kamu punya uang tambahan buat investasi. Benar ya Miss Mary? Betul. Kita akan ngobrolin nanti soal investasi. Tapi sebelumnya nih Miss Mary, aku pengen tahu deh, ada pertanyaan dari beberapa follower kita yang masuk ke DM. First of all, aku mau ngucapin terima kasih teman-teman sahabat LPS yang udah memberikan pertanyaan yang banyak banget masuk ke DM kita. Namun kami hanya memilih beberapa pertanyaan terbaik, dan most of them adalah sebenarnya pertanyaan hampir sama ya. Nanti akan di DM sama tim kami siapa pemberi pertanyaan terbaik. Oke. Miss Mary, sebenarnya kalau menurut Miss Mary sendiri, apa sih definisi berhasil secara finansial? Menurut Miss Mary itu berhasil secara finansial. Nih, ini kelihatannya pertanyaannya outputnya aja tuh kelihatan berhasil, Miss Mary. $1 juta. Iya. Nah, padahal tadi Miss Mary cerita loh, perjuangan itu tidak instan. Coba Miss Mary mungkin bisa cerita sedikit. Menurut Miss Mary, waktu Miss Mary menyatakan bahwa nih kayaknya aku berhasil lah gitu. Gimana tuh momentumnya tuh di mana Miss Mary? Jadi kita ngomongin tentang keberhasilan secara finansial ya, financial success ya, bukan financial freedom ya. Nanti kita bahas tentang financial freedom lain lagi ya. Itu lain lagi ya kan. Tapi kalau buat saya tolak ukurnya apa sih? 3. Yang pertama itu adalah mandiri. Ya, jadi artinya ya kita bertanggung jawab atas keuangan kita, dan kita nggak bergantung. Karena mau kita punya uang sebanyak apapun, tapi kalau sebenarnya uang itu ya kita masih bergantung sama orang lain, menurut saya itu nggak bisa dibilang sukses ya. Tapi kemandirian bahwa kita sendiri yang bertanggung jawab, dan ya itu nggak bergantung sama orang lain, itu yang pertama, tolak ukurnya. Yang kedua itu sejahtera. Nah sekarang definisi sejahtera apa nih? sih? Jadi buat saya definisi sejahtera itu pertama berarti kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan kita setiap bulannya, pengeluaran-pengeluaran seterusnya itu bisa terpenuhi. Kedua, sejahtera itu berarti kita juga punya rasa aman terhadap masa depan, karena kan kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Betul. Ya, jadi kita udah nggak khawatir ya, dan punya ya rasa aman lah bahwa masa depan saya oke lah, saya masih bisa hidup dengan nyaman gitu. Dan yang ketiga, yang ketiga itu bukan hanya kita tadi saya bilang apa tadi yang awal, mandiri. Itu kan mandiri. Sejahtera. Ya, sejahtera itu berarti kan kita bisa memenuhi kewajiban, kita juga bisa punya rasa aman untuk masa depan, dan yang ketiga berarti kita bisa menikmati hasil kita hari ini, dan nggak perlu punya rasa khawatir. Dan menurut saya 3 hal itu adalah definisi saya untuk sejahtera. Gitu. Karena kalau kita nggak menikmati ya sama aja bohong kan. Tapi kalau kita hanya menikmati hari ini tapi juga nggak mikirin masa depan, ya juga kita nggak bertanggung jawab. Itu namanya. Nah jadi itu, dan yang terakhir punya pilihan. Karena menurut saya orang yang paling kaya di hidup ini adalah orang yang punya pilihan. Benar. Jadi dia bisa memilih sebenarnya. Berdasarkan dengan kemampuannya dia ya, dengan kemampuan yang dia miliki secara finansial, dia bisa memilih gitu kan. Tadi kalau Miss Mary sempat bilang nih di awal, waktu Miss Mary struggle, terus Miss Mary bilang bahwa ada keberhasilan secara keuangan yang tadi 4 faktor itu Miss Mary. Itu kan nggak instan ya Miss Mary dapetinnya. Oh iya,
pasti. That's the point, right? Nggak ada yang instan. Nggak ada yang ini. instan gitu. Mungkin kelihatannya aja tadi Miss Mary 26 tahun udah bisa mendapatkan itu. Nah nanti baca bukunya, nonton filmnya untuk versi detailnya. Tapi Miss Mary aku pengen ngambil ke arah situ angle-nya, bahwa tidak ada yang instan untuk mendapatkan keberhasilan itu. Makanya penting banget kan Miss untuk memiliki perencanaan keuangan. Oh iya, jelas. Untuk mendapatkan 4 keberhasilan yang tadi Miss Mary katakan tadi. Jelas. Nah, kira-kira untuk yang paling penting saat kami nih generasi muda nih ya, teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau mulai memiliki perencanaan keuangan yang lebih termanage, apa yang paling penting yang harus dimiliki orang selain niat? Ya niat itu penting, tapi kalau nggak ada eksekusi ya sama aja gue bohong ya kan. Selain niat, aku niat nih ya mau bikin perencanaan keuangan supaya utang aku nggak ada lagi misalnya, atau nggak aku supaya lebih teratur lah selama misalnya nanti di tahun 2024 misalnya. Tapi apa sih selain niat dalam perencanaan keuangan itu apa yang harus kita miliki? Iya, oke. Langkah awal menuju perubahan menurut saya ada kesadaran. Oke. Jadi rasa sadar itu penting banget karena kesalahan banyak orang adalah dia aja nggak sadar. Dia nggak sadar keuangannya dia sekarang seperti apa. Dia nggak sadar pengeluarannya berapa, penghasilannya berapa gitu kan. Bener. Dia nggak sadar sekarang nih kalau kita ngomongin tentang stage finansial ya. Betul. Nanti kita akan bahas tentang stage finansial menuju financial freedom. Sekarang kamu lagi di tahap mana? Betul. Seberapa sehatkah keuangan kamu gitu. Dan seringkali kalau kita aja nggak punya kesadaran, ya kita nggak bisa buat rencana untuk memperbaiki karena kita juga nggak tahu gitu salahnya di mana. Iya. Jadi yang pertama-tama menurut saya awareness, sadar, tahu kita financial check up. Financial check up itu nggak harus kayak very massive dan ribet ya. Yang paling simple aja. Kamu tahu nggak pengeluaran kamu setiap bulan berapa? Basicnya berapa? Kamu tahu nggak source of income kamu datangnya dari mana aja? Dan source of income ini apakah reliable nggak? Apakah tetap atau sebenarnya kamu freelance yang sebenarnya kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit gitu. Yes. Nah terus sekarang kamu punya hutang nggak? Terus sekarang aset kamu berapa nih? Tabungan di bank berapa? Udah punya dana darurat belum? Nah jadi pertama ketika kita bisa punya awareness dan punya inventory tentang aspek-aspek ini, barulah kita bisa mulai menata dan merencanakan. Kita tahu hasil akhirnya yang kita mau seperti apa. Tujuan akhirnya harus punya mimpi, harus punya cita-cita gitu, dan cita-citanya juga harus jelas ya, jangan hanya punya cita-cita hanya sekedar ikut-ikutan dan keren-kerenan. Betul. Iya. Kira-kira nggak tercapai lah gitu ya. Betul. Yang kita bikin cita-cita yang memang benar-benar bisa kita capai gitu ya dengan kemampuan kita. Betul ya Miss ya. Terus kita tahu keadaan kita sekarang di mana. Terus baru ya kita buat perencanaan step by step yang realistis ya. Betul, dan ini menurut saya penting karena boleh nggak punya mimpi yang nggak realistis? Boleh aja sebenarnya sih. Boleh, betul lah. Boleh aku aja, suka why not? Pemikirannya Mbak Anggi. Iya dong. Boleh, mimpi itu boleh nggak realistis. Boleh. Asalkan rencananya step by stepnya realistis. Karena walaupun mimpi itu awalnya kayak wah gimana ya, kayak nggak mungkin banget. Tapi kita punya perencanaan yang ini bisa kok, ini mungkin kok. Asalkan step by stepnya realistis, nanti mimpi itu juga bisa tercapai. Nah jadi perencanaan yang realistis ini step by stepnya seperti apa, yaitu yang harus didetailkan. Gitu ya. That's why makanya ada beberapa sekarang masyarakat gitu ya, atau khususnya generasi muda, melek finansialnya itu juga udah banyak banget sumber informasinya. Miss Mary tuh kalau kalian lihat IG-nya itu udah banyak banget ngasih banyak ilmu buat kalian. Jadi kalian bisa banyak mengambil insight-insight penting tentang finansial keuangan. Perencanaan keuangan yang sangat baik, yang realistis. Boleh punya mimpi yang tidak realistis, tapi again step-stepnya harus realistis. Betul. Benar ya Miss ya. Iya, karena kalau nggak realistis, kalau kita aja nggak yakin ya mana mungkin. Akhirnya kita ngejalanin, ini nggak mungkin. Akhirnya nggak jalan-jalan kan. Betul. Gitu. Ini sangat relate nih dengan pertanyaan selanjutnya nih Miss Mary. Ini juga boleh cerita dari pengalaman Miss Mary ya. Miss, itu gimana sih waktu menjalankan semua proses perencanaan keuangan, baik itu bisnis ya, terutama bisnis lah. Pasti kan nggak terus naik terus dong. Pasti ada kalanya dia mungkin drop atau gagal lah. Paling ekstrimnya gagal lah. Terus gimana tuh Miss? Apa backup plan-nya? Terus bagaimana motivasi diri kita sendiri gitu untuk ayo kita bisa nih, harus bisa bangkit lagi gitu. Atau mungkin ada kalanya mungkin harus mengevaluasi lagi atau bagaimana Miss? Mau cerita sedikit nggak kalau untuk dari segi bisnis ya?
tanpa ada lagi misalnya aduh gagal lagi, jadi aku takut nih mulai bisnis lagi, padahal sebenarnya nggak boleh ya punya rasa takut untuk gagal ya Miss ya. Karena gagal itu mungkin jatuh itu biasa, tapi jangan sampai merasa takut untuk gagal gitu. Itu sih yang sekarang dirasain sama generasi muda, takut gagal Miss. Oke. So Jadi what do you saya think? bahas takut gagalnya dulu ya, Boleh. baru nanti perencanaan apa Boleh. yang waktu itu saya lakukan step by stepnya. Boleh. Oke, jadi boleh nggak sih punya rasa takut? Menurut saya boleh, wajar karena manusiawi. Oke, dan seringkali sebenarnya rasa takut itu sesuatu yang baik loh kalau kita bisa mengelola dengan baik. Contohnya kita takut sakit, akhirnya kita jaga kesehatan. Betul. Takut nggak naik kelas ya akhirnya Harus jadi belajar belajar. gitu. Jadi rasa takut itu sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang trigger yang baik. Nah jadi kalau sebelumnya kita udah pernah gagal dan akhirnya sekarang kita mau mencoba mulai lagi, terus waduh tapi saya takut gagal lagi nih, takut kecewa lagi gitu. Nah itu yang harus dikelola, jangan sampai rasa takut itu menghentikan kita untuk melakukan apa yang harusnya bisa kita lakukan. Nah jadi cara mengelolanya adalah ya udah kalau kita takut gagal lagi, ya caranya adalah dengan pelajari lebih baik lagi, belajar dari kegagalan yang lalu. Salahnya di mana? Kenapa saya bisa salah buat keputusan? Kenapa bisnisnya bisa ditipu? Contohnya, gitu. Nah, jadi kalau kita bisa mengevaluasi dan merencanakan lebih baik lagi, ya semoga rasa takutnya itu bisa berkurang sehingga ya kita masih tetap bisa berjalan walaupun mungkin rasa takut itu tetap ada. Kan berani itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut. Berani kan walaupun masih ada rasa takut tapi kita tetap komitmen untuk menjalaninya. Ya, jadi nggak apa-apa, lawan ketakutan dengan persiapan. Dengan persiapan yang lebih baik, hasilnya saya yakin pasti akan lebih baik. Gitu. Nah, terus sekarang langkah-langkahnya seperti apa waktu itu? Waktu gagal, ya kan? Ya, oke. Mungkin saya akan jelaskan dari pengalaman saya sehingga mungkin ini bisa relate kepada semua yang sedang mendengarkan ya. Oke, jadi ketika saya ulang tahun ke-20, waktu itu salah satu titik balik di hidup saya udah bosan hidup susah. Saya pengen bisa bayar hutang gitu kan. Saya gak pengen nyusahin orang tua. Dan pada saat itu saya bilang pokoknya sebelum usia 30 saya ingin punya kebebasan finansial. Saya pengen jadi orang sukses juga gitu walaupun di negara orang. Dan saya bilang kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses gitu. Berawal dari sebuah mimpi. Mimpinya tinggi waktu itu, financial freedom, kebebasan finansial. Mungkin banyak juga yang punya mimpi financial freedom ya kan. Nah tapi kita ngerti gak sih financial freedom itu apa dan langkah-langkahnya seperti apa. Nah seiring dengan berjalannya waktu akhirnya saya mengerti, oke, financial freedom itu maksudnya saya adalah bagaimana saya bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran saya tanpa harus bekerja. Jadi kan kalau kita semua hal yang kita lakukan kan kita bekerja, berarti kan kita menukar waktu kita dengan uang. Ya kan? Uang ditukar waktu. Semakin banyak kita bekerja, semakin banyak uangnya, harusnya seperti itu. Atau enggak kalau kita mau lebih banyak uang ya berarti kita harus kerja lebih banyak gitu. Sedangkan kan waktu kita terbatas. Nah, financial freedom yang dimaksud ini adalah bagaimana kita walaupun kita tidak bekerja lagi, tapi uang kita yang bekerja sehingga uangnya itu bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga bekerja itu bukan lagi sebuah keharusan, tapi menjadi sebuah pilihan. Iya, saya bekerja bukan karena untuk bayar ini, tapi ya karena saya bekerja untuk untuk hal-hal lain yang memang saya ingini gitu, untuk aktif. Oke, nah jadi intinya seperti itu. Nah tapi ada step-stepsnya. Nah jadi sebelum financial freedom yang paling awal itu sebenarnya adalah financial mess. Financial mess itu adalah keadaan hancur lebur, berantakan, chaos. Keadaan indikatornya adalah ketika pengeluaran kita lebih banyak daripada pendapatan. Iya. Mungkin gak sih pengeluaran lebih baik daripada pendapatan? Mungkin banget. Terjadi banget. Iya, karena kan zaman sekarang ada yang bayarnya nanti gitu, belinya sekarang gitu kan. Ada metode berbagai macam lah sekarang. Ada segala macam metode, kredit card dan seterusnya yang membuat kita akhirnya ya udah tanpa terasa akhirnya banyak gitu kan. Nah, jadi ini yang harus disadari dulu. Nah, pada saat itu karena saya juga ada hutang dan saya tahu waktu itu saya juga belum punya penghasilan banyak karena kan waktu itu juga belum bekerja gitu. Nah jadi saya harus rapin dulu tuh bagaimana caranya saya benar-benar harus hidup irit banget, benar-benar sangat perhitungan terhadap pengeluaran saya sehingga at least ya walaupun pendapatan nggak banyak tapi pengeluarannya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah sampai itu sudah berhasil kita lalui, artinya pengeluaran kita lebih dikit daripada pendapatan, baru kita bisa masuk ke tahap yang berikutnya.
Nah, tahap berikutnya itu financial security. Oke. Nah, financial security berarti ya kita sudah lebih aman. Oke, dan kunci untuk financial security itu adalah ya bagaimana kita bisa at least pada satu saya punya dana darurat. Karena waktu itu saya masih single, at least mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan. Oke. Untuk membiayai pengeluaran just in case something happen, at least dana ini ada. Betul. Gitu. Nah, itu berarti financial security. Jadi itu udah tahap yang kedua nih. Sekarang kalian udah tahap di mana dulu nih? Nah, Udah mari kita financial medical check up nih. Financial check up katanya. Financial check up ini penting banget. Atau masih berantakan. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya dana darurat, jadi itu dulu yang saya prioritaskan ya. Jadi saya mendisiplinkan untuk savings, nabung. Ini nggak ngomong tentang investasi dulu. Yang penting itu berada di tabungan. Udah ada 6 bulan, nah terus baru bisa masuk ke tahap yang berikutnya. Nah, level yang berikutnya itu yang saya sebut sebagai financial flexibility. Nah, artinya uang yang kita dapatkan sekarang udah lebih banyak nih daripada pengeluaran. Oke, nah uangnya ini bisa kita jadi punya pilihan. Sisa uangnya nih mau kita taruh di instrumen finansial yang mana. Jadi kita bisa lebih fleksibel untuk menaruh di tempat-tempat yang mungkin bisa menghasilkan return yang lebih banyak, sehingga ya returnnya itu bisa membantu untuk memfunding, membiayai pengeluaran-pengeluaran kita. Nah, jadi itu baru financial flexibility. Nah, dengan seperti ini artinya kan sekarang bukan lagi kita bekerja menukarkan waktu dengan uang, tapi uang yang kita dapatkan pun juga bisa menghasilkan uang. Jadi udah ada 2 nih yang menghasilkan uang, waktu kita sama uang kita. Oke, nah semoga ini makin lama makin besar sehingga waktunya kita bisa berkurang, sehingga tanpa kita bekerja lagi uangnya ini bisa menghasilkan. Nah, disitulah baru kita masuk ke tahap financial freedom. Gitu. Ini sebenarnya menarik banget dan aku sangat belajar ya. Aku kadang-kadang suka masih confused gitu, mendefinisikan financial freedom. Mungkin untuk sebagian orang mendefinisikan itu juga punya berbeda-beda berdasarkan background, berdasarkan mungkin kemampuan dan lain sebagainya. Tapi aku jadi belajar banget dari Miss Mary terkait dengan pengertian definisi financial freedom, bahwa itu sebenarnya adalah definisi yang mungkin dimiliki oleh sebagian orang, tapi again financial check up dulu itu sangat penting untuk mendapatkan definisi itu gitu. Jadi jangan bilang kalau financial freedom adalah bebas dari segalanya, bahwa uang akan menjadi pilihan dapat menghidupi kita nanti sampai kita tua dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke situ tuh banyak banget hal-hal tahapan-tahapan yang harus kalian tempuh gitu loh. Itu yang sebenarnya tadi mungkin pertanyaannya, bahwa gagal itu biasa dan bahwa proses mendapatkan financial freedom itu ada tahapannya, bahwa semuanya itu tidak instan ya Miss ya. Itu tidak instan. Again teman-teman, banyak sekali yang masuk kepada kami bahwa semuanya terlihatnya tuh instan, Miss Mary. Mendapatkan hal-hal yang mungkin sekarang kita lihat di berbagai macam media informasi itu sangat banyak ya. Kita kenal ada kefomoan ya. Mungkin ada beberapa situasi yang viral, gampang mendapatkan A, B, C. Teman-teman, itu semuanya hanya terlihat dari ceritanya saja. Marilah kita banyak belajar juga ya. Terutama hari ini kita bisa banyak belajar dari Miss Mary. Bagaimana tahapannya Miss Mary itu mendefinisikan financial freedom. Itu Miss Mary banyak banget melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah teman-teman ya. Oke, sahabat LPS, nah kita sudah masuk ke segmen kedua. Nah ini dia nih yang kita pengen ulik lagi dari Miss Mary terkait bagaimana sih cara mengelola keuangan, khususnya buat sahabat LPS nih, para perempuan-perempuan muda yang sekarang ini lagi ingin mencoba untuk bisa lebih settle dalam keuangan. Nah, biasanya soal perencanaan keuangan kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri ada beberapa faktor keuangan yang mungkin sedikit menghambat, tapi sebetulnya itu nggak apa-apa loh kita punya. Nah, kira-kira batas mana sih yang sebenarnya bisa kita istilahnya bisa kita kelola dengan baik tanpa harus mengganggu finansial kita secara keseluruhan. Nah, aku ngomongin apa sih terkait ini? Sebenarnya terkait dengan utang nih Miss Mary. Aku panjang lebar tapi sebenarnya terkait dengan utang. Ya, utang itu sebenarnya nggak dosa kan ya. Kadang-kadang kita pengen memiliki sesuatu tapi mungkin belum sekarang. Tapi ini sangat penting nih untuk keberlangsungan usaha. Makanya ada utang produktif, ada utang
konsumsi ya, misalnya Betul, konsumtif lah konsumtif, gitu ya. betul. Nah, kira-kira nih Miss Mary, sebatas apa sih utang itu harus bisa kita kelola atau harus kita bisa kita milikin tapi masih bisa kita kelola dengan kemampuan yang ada. Sebatas apa Miss Mary? Boleh share tips and triknya? Oke, seru ya kalau ngomongin tentang hutang ya. Langsung tiba-tiba mungkin ada yang deg-degan nih. Aduh, jadi teringat utang gitu. Harus dibayar. Iya. Tapi senang banget, thank you tadi Mbak Anggi juga udah bilang ya. Memang penting pertama-tama kita harus kenal dulu nih utang yang kita miliki atau yang akan kita ambil ini utang produktif atau utang konsumtif. Yes. Oke. Nah, kalau itu utang produktif, contohnya misalnya kayak tadi pengusaha UMKM mungkin mengambil kredit usaha rakyat supaya dari uang itu bisa mengembangkan usahanya, itu berarti produktif. Yes. Oke, itu nggak masalah. Nanti kita akan bahas ya. Tapi kalau misalnya waktu itu saya punya utang saya utang pendidikan. Nah itu sebenarnya termasuk yang produktif karena kan itu juga pada akhirnya bisa membantu. Yes. Oke, nah kalau itu nggak apa-apa, kita bisa mengambil utang-utang produktif tersebut. Nah tapi kalau misalnya hutang itu adalah hutang konsumtif, artinya wah pengen jalan-jalan ke luar negeri nih tapi uangnya belum ada, ya udah nggak apa-apa deh ngutang dulu gitu kan, atau nggak wah pengen beli tas branded nih uangnya belum ada, nggak apa-apa utang dulu. Nah itu yang harus dihindari. Kita pikirkan 2-3 kali, perlu nggak sih, butuh nggak sih, karena setiap hal yang kita lakukan itu ada konsekuensinya loh. Betul. Kita kan hidup bukan hanya untuk hari ini, ya kan, ada besok, ada lusa gitu kan, dan itu pasti ada sebab, ada akibatnya. Betul. Nah jadi ini yang harus sungguh-sungguh dihindari dan dihilangkan. Nah caranya of course ya berarti kita harus bisa mengendalikan nafsu kita, pengendalian diri ya pengendalian diri gitu. Nah jadi itu pertama ya kan, konsumtif definitely no. Ya. Nah sekarang tapi ada juga nih hutang-hutang yang terpaksa tiba-tiba misalnya anak masuk rumah sakit, terus ada biaya yang harus dibayar, atau mungkin tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak. Nah itulah gunanya kita punya dana darurat. Sehingga kalau memang ada pengeluaran dalam jumlah besar yang memang harus dikeluarkan, kita nggak perlu hutang, tapi kita bisa pakai dana darurat. Karena seringkali yang orang terjerat pinjol dan lain-lain kan tiba-tiba butuh uang, nggak ada, kredit nggak bisa, akhirnya udah ya pinjam lewat mana-mana jalur lain yang sebenarnya bunganya jauh lebih tinggi kan, gitu. Oke, nah jadi itu hal yang kedua berarti ya. Nah yang ketiga ini berarti kalau sekarang kita memutuskan untuk hutang yang produktif. Nah hutang yang produktif berarti dipelajari dulu bunganya berapa, metode pengembalian uangnya seperti apa, dalam jangka waktu berapa. Intinya sebelum kita minjam kita sudah harus tahu nih bagaimana perencanaan kita untuk bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut gitu. Nah jadi dari situ ya kita bisa lebih merencanakan lebih baik dan bisa mengalokasikan juga nih nanti pembayarannya seperti apa, berarti apa yang harus dikurangin dan seterusnya. Nah jadi ya bijak untuk memilih beberapa pilihan jenis utang yang ada ya. Jadi pada prinsipnya once kita mau berhutang harus juga punya komitmen untuk membayar. Benar nggak tuh? Itu kadang-kadang suka lupa tuh Miss ya. Jadi udah ambil aja utang dulu gitu. Ntar aja deh, nanti aja gitu. Tiba-tiba utangnya udah menumpuk, bahkan udah melebihi dari kemampuan kita sendiri. Nah itu kadang-kadang sahabat LPS jangan sekali-sekali mengambil hutang tapi kita tidak financial check up untuk bisakah kita membayar kembali. Ya betul ya Miss ya. Betul. Nah betul. Miss kira-kira tuh porsinya tuh berapa persen sih boleh memiliki utang dalam keseluruhan pendapatan Miss? Iya, biasanya sih on average 30% ya. Makanya kan kalau dari institusi pun pasti kan akan selalu dicek nih. Apakah ratio-nya masih bisa nggak nih? Gitu. Jadi biasanya sih on average selalu 30% dari total pendapatan tiap bulannya. Nah ini kadang-kadang teman-teman ada juga beberapa cerita ya yang masuk ke kita. Jadi hutangnya banyak, terus dia kelilit lah ya intinya. Terus dia ngambil nih Miss dari dana darurat. Itu or harusnya seperti apa? Karena kan dana darurat kan harusnya pada situasi digunakan untuk situasi yang memang sangat urgent. Misalnya nih ya kalau pandemi kemarin deh kita banyak banget belajar tentang pandemi, sakit ya Miss ya, barulah kita pakai dana darurat. Nah cuman ini dana darurat
untuk membiayai utang. Iya, ini kebalik kan tadi kan. Masalahnya kan kalau hutangnya itu hutang konsumtif ya harusnya kan sebenarnya itu tidak dilakukan. Tidak boleh, okay. Sedangkan kalau misalnya hutangnya itu hutang terpaksa, kalau memang awalnya udah ada dana darurat, ya harusnya nggak pakai hutang dong. At least dana daruratnya dipakai dulu. Oh, sehingga okay. itu bisa mencukupi, atau kalaupun tidak mencukupi, hutangnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, jadi kalau sekarang di awal nih ada dana darurat tapi ada utang, berarti sebenarnya awalnya mengambil keputusan untuk menggunakan yang mana itu belum tepat. Ya karena kan again kalau ada dana darurat harusnya kan itu digunakan dulu untuk membiayai keperluan-keperluan mendesak sehingga nggak perlu hutang. Gitu. Oh jadi ini mungkin aku agak mislead di sini. Jadi artinya waktu kita mau mengambil hutang, kita juga harus cek juga ya dana darurat kita ini sebenarnya masih bisa nggak sih untuk memenuhi yang harusnya tadi yang nggak mau utang jadi nggak usah utang. Kita bisa pakai dana darurat dulu ya Miss ya. Ya ini kita berbicara tentang kadang-kadang kita butuh uang yang memang mendadak dan perlu dibutuhkan, ya udah akhirnya pakai dana darurat. Yang tadi ya misalnya yang tiba-tiba anak lagi ke rumah sakit lah, atau mungkin ada pengeluaran besar yang harus ditalangin dulu, orang tua harus operasi dan seterusnya. Ya itu bisa dipakai dana darurat. Tapi tanpa harus mengambil hutang baru. Betul. Gitu ya, Miss, nah tapi kalau memang tadi utang produktif yang memang direncanakan, berarti kan sudah punya perencanaan dong cara pengembaliannya seperti apa. Nah dalam perencanaan pengembalian itu harusnya tidak menyentuh dana darurat. Karena sebelum dia mengambil hutang, dia sudah melakukan kalkulasi kan, income-nya berapa, pengeluarannya berapa, yang biasanya disisihkan untuk dana darurat berapa. Nah berarti dari cash flow-nya itu berapa nih akan disisihkan untuk bayar. Jadi harusnya kalau itu memang hutang yang akan diambil dan memang sudah direncanakan, pembayarannya pun harusnya tidak akan menyentuh dana darurat. Karena ini udah dipisahin gitu. Dana darurat dan dana membayar hutang itu harus dipisah nih sahabat LPS. Benar ya Miss Mary ya? Iya. Oke, itu sangat penting nih. Ini sangat relate dengan pertanyaan aku selanjutnya. Miss Mary, kita tahu nih banyak sekali situasi-situasi, cerita-cerita atas kefomoan. Iya. Aduh pengen punya ini tapi lagi ngetren banget keluaran terbaru, atau misalnya yang baru-baru ini, aduh kapan lagi ada salah satu our favorite band datang ke Indonesia, terus akhirnya tapi dana darurat aku udah habis nih gitu, akhirnya mengambil hutang untuk memenuhi itu gitu. Iya, kayaknya definisi dana darurat untuk jadi generasi sekarang nih, darurat butuh nonton konser gitu ya. Darurat butuh belanja. Darurat untuk self reward katanya. Beda ya. Aduh, salah. Berarti kita harus mendefinisikan dana darurat yang benar dulu. Generasi kita emang udah beda nih sama generasi sekarang. Oke, but anyway, itu gimana tuh Miss? Mengambil hutang untuk item-item kefomoan tadi. Miss Mary punya pandangan tersendiri nggak, atau gimana caranya, tips and triknya nih supaya yang tadinya kefomoan itu tidak membebani secara finansial? Iya, oke. Kalau seperti itu, ini mohon maaf atas jawaban saya, tapi saya cuma mau bilang berarti ada kesalahan dari cara kita berpikir dan cara mindset kita. Karena kalau itu terus menerus dilakukan dan kita nggak aware, kamu nggak sadar bahwa salahnya tuh bukan dari pekerjaannya loh, bukan pekerjaan kamu yang gajinya kurang memberikan kamu gaji besar, bukan juga inflasi yang harganya makin lama makin naik. Kesalahannya tuh ada di kamu dan cara berpikir kamu. Jadi itu harus dikoreksi. Kalau kamu nggak sadar, again awareness tadi, kalau kita aja nggak sadar, ya kita nggak akan bisa berubah. Kesadaran itu awal dari perubahan. Oke. Nah jadi menurut saya ini penting. Zaman sekarang itu bukan cuma FOMO ya, Mbak Anggi, tapi ada juga FOBI. Apa tuh? FOBI itu fear of being insignificant. Oh my God, jadi ini ada hal yang baru yang sahabat Alpes harus tahu dari Miss Mary. Jadi kadang-kadang anak muda sekarang tuh kalau FOMO kan fear of missing out. Takut nih ketinggalan. Tapi zaman sekarang tuh ada fear of being insignificant. Jadi dia tuh ngerasa takut kalau dia tuh nggak special, kalau dia tuh ngerasa kecil, dan akhirnya dia harus eksis. Wah, saya harus signifikan nih, saya harus eksis nih, dan akhirnya dua hal ini yang justru malah mempengaruhi keputusan-keputusan dalam hidupnya, dan akhirnya cara mereka becoming significant, ingin eksis bukannya dengan karya tapi dengan gaya. Dan iya kan, dan akhirnya inilah yang mempengaruhi hidup kita karena keputusan-keputusan yang kita ambil karena pemikiran dan perasaan itu. Wah, gue harus
gaya nih, gue harus kelihatan keren nih, gitu kan, beli mobil baru lah segala macam, nonton konser lah. Nah ya jadi itu yang mereka nggak sadar bahwa keputusan yang mereka ambil saat ini itu mempengaruhi masa depan mereka. Hutang yang kamu ambil saat ini, khususnya misalnya untuk demi nonton konser yang harganya jutaan rupiah contohnya, itu tuh bisa mempengaruhi kamu karena kalau kamu nggak bisa bayar itu akan bad rating dan akhirnya kalau suatu saat nanti kamu butuh untuk ambil KPR untuk beli rumah itu kamu bisa nggak dapat nggak dapat pinjaman loh. Betul. Hanya karena utang-utang lain yang dulunya kamu pikir nggak apa-apa tapi itu kan mempengaruhi, semua kan tercatat. Betul. Gitu. Jadi yang paling penting adalah yuk sadar, insaf, sadar, ya kan? sahabat LPS. Iya, ini kebutuhan atau keinginan. Mungkin kedengarannya basic ya, tapi banyak orang kadang kita nggak sadar akan hal itu. Akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang salah gitu. Jadi coba kita perkecil gaya, kita lebih disiplin. Ya nggak apa-apa, berhemat-hemat sekarang. Zaman dulu pun saya juga ngirit-ngirit gitu. Tapi kan saya menukarkan hari ini untuk masa depan saya yang lebih baik gitu. Jadi ya menurut saya itu sih yang paling penting, mindset dan pemikiran kita tuh harus benar. Karena pikiran kita akan menentukan tindakan kita kan, dan tindakan yang kita lakukan terus-menerus itu menjadi habit, kebiasaan itu yang akhirnya bisa menghancurkan masa depan kita. Jadi sahabat LPS itu benar banget, kesadaran untuk membedakan mana prioritas, mana hanya keinginan gitu. Ingin sih boleh, tapi perlu nggak sih sekarang gitu? Bener nggak sih Miss? Betul. Perlu nggak sih kita gunakan sekarang sampai harus misalnya mengambil hutang yang konsumtif tadi? Betul, gitu ya. betul. Jangan lupa sahabat LPS, tadi Miss sudah bilang bahwa tahapan yang namanya financial freedom itu tidak instan, ada tahapan-tahapannya ya. Jangan cuma dilihat kefobian tadi ya, yang cuma ada eksistensi diri aja, tapi semua proses itu tidak instan. Betul. Dan karena tadi Mbak Anggi ngomong lagi tentang financial freedom ya, ini nyambung lagi nih. Kenapa banyak orang akhirnya nggak nyampe tuh tujuan financial freedomnya? Karena kan tadi financial freedom adalah ketika uangnya kita bisa menghasilkan uang, dia bisa membayar pengeluaran kita. Nah, sedangkan pengeluaran kita itu yang mahal kan bukan biaya hidup, yang mahal adalah gaya hidup. Jadi makin lama gaya hidupnya makin besar, akhirnya nggak akan kekejar nih, uangnya makin banyak tapi gaya hidupnya makin besar, akhirnya yang nggak akan pernah termatch. Akhirnya nggak akan pernah mencapai financial freedom juga, karena makin punya banyak uang makin banyak pengeluarannya, makin banyak gayanya. Betul, benar-benar langkah-langkah yang harus kalian siapkan untuk perencanaan keuangan itu realistis. Nah ini adalah salah satu cara yang menurut aku penting, financial check up, dan segera juga mengkoreksi diri kita sendiri ya, menyadari bahwa apa-apa saja sih yang kita butuhkan sekarang untuk masa depan kita yang lebih cerah. Nah perempuan-perempuan muda nih aku bilang, calon-calonnya Menteri Keuangan Rumah Tangga atau sekarang kamu juga yang udah jadi Menteri Keuangan Rumah Tangga harus memiliki prinsip hidup ini. Penting banget. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang masuk dari followernya LPS. Nah Miss Mary mau tanya, penting gak sih sebenarnya kita memiliki rekening tuh yang udah disetting dipisah-pisah? Jadi misalnya ini adalah rekening untuk dana sehari-hari, dana darurat, atau kemudian untuk pengelolaan utang misalnya, lain sebagainya. Seperti itu Miss. Menurut Miss Mary sendiri bagaimana? Penting untuk dipisah-pisah menurut saya. Tapi ketika saya bilang dipisah-pisah tuh bukan berarti harus bikin bank account sendiri-sendiri ya, kecuali kalau misalnya itu antara dana pribadi dan dana perusahaan. Kalau tadi ada bisnis, itu definitely harus dipisah. Yang satu memang untuk pribadi, yang satu memang untuk perusahaan. Tapi kalau misalnya dari pribadi ini mau dibagi-bagi lagi menjadi pos-pos kecil, boleh-boleh aja. Bebas, either kita mau mendisiplinkan bikin account baru atau enggak, sebenarnya enggak perlu, tapi kita buat pencatatan aja yang rapi sehingga kita tahu alokasi dana yang masuk nih berapa persen masuk ke sini, berapa persen masuk ke sini, berapa persen masuk ke sini. Yang menurut saya perlu supaya kita bisa men-track kan. Nah sahabat LPS, jadi sebenarnya menurut aku juga sangat penting buat kita memiliki perencanaan keuangan dengan memisahkan pos-pos ya, bisa masukkan dalam rekening dan lain sebagainya. Nah tapi pada intinya sahabat LPS juga nggak perlu khawatir kalau untuk menempatkan uangnya ditaruhnya di bank aja, nggak usah yang satu ditaruh di bank, yang satu taruhnya di celengan. Aduh udah nggak usah, udah nggak zaman lagi, apalagi taruhnya masih supaya nggak ketahuan taruhnya di lemari, udah nggak usah lagi. Sekarang taruh aja di bank karena simpanan kamu tuh aman, dijamin sama LPS.
per nasabah per bank. Jadi kalau tadi mau naruh di pos-pos rekening di beberapa bank juga nggak masalah, karena LPS akan menjamin simpanan kamu sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank. Oke. Ini Miss ada pertanyaan terkait dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan ya, atau nanti ini akan relate sedikit bagaimana peran seorang perempuan. Dia secara pribadi mungkin harus menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri gitu ya, tapi juga pengen memanfaatkan waktunya, mengaktualisasikan wawasannya gitu ya, untuk juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Nah, Miss Mary sendiri dengan pengalaman Miss Mary yang sudah sangat berkecimpung jauh di entrepreneur tentunya, di financial planning juga, Miss Mary bagaimana sih melihat sebagai seorang pribadi perempuan yang mandiri itu seperti apa? Tadi di awal udah sempat cerita ya, tapi boleh deh Miss Mary cerita lagi, khususnya bagi perempuan-perempuan yang ingin tetap bisa berhasil di rumah tangga sebagai seorang ibu dan seorang istri, tapi juga bisa memiliki kemandirian keuangan sendiri. Monggo Miss Mary. Iya, penting untuk perempuan bisa mandiri secara finansial, seperti saya bilang, supaya kita bukan menjadi beban, tapi justru kita bisa menjadi bantuan bagi pasangan kita dan juga bagi keluarga kita. Dan menurut saya penting juga sebagai seorang perempuan untuk bisa mandiri, karena itu bisa menjadi contoh ya, karena kan anak kita akan bisa melihat orang tua kita seperti apa, kebiasaan mereka seperti apa, cara pola perpikiran mereka seperti apa gitu. Nah, of course ketika saya bilang mandiri tadi, bukan berarti harus menjadi wanita karir. Ya kan, mandiri secara finansial bukan berarti seperti itu. Betul. Ada banyak kok cara-cara mengelola, maksudnya banyak cara untuk bisa menghasilkan uang. Ya kan, cara menghasilkan uang of course salah satunya adalah dengan bekerja. Salah satu cara menghasilkan uang lagi ya misalnya dengan buka usaha. Usaha pun juga nggak harus besar-besaran. Ya kayak tadi kan, apalagi sebagai wanita kita maksimalkan aja apa yang ada di sekitar kita. Kalau ada dapur dan kamu bisa masak, bisa menghasilkan sesuatu, ya gunakan itu. Kalau kamu bisa jahit ya kan, bikin kerajinan, bikin baju, desain, ya gunakan itu. Kalau kamu bisa jualan ya kan, kamu nggak perlu bikin produknya Pak. Jual produk orang lain ya kan, kamu juga bisa mendapatkan income dari situ. Ya intinya bagaimana cara bisa menghasilkan. Cara menghasilkan uang yang ketiga pun juga bukan hanya dengan bekerja, bukan hanya dengan bisnis, ya adalah dengan investasi atau pengelolaan uang, memake sure bahwa uang ini ditempatkan di instrumen yang aman, yang tepat, yang memang akan menghasilkan return yang baik. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Ya, tapi bagaimana sebagai seorang wanita ini kita paling penting kita mengerti dulu nih cara-cara seperti apa, melek dulu lah secara finansial. Karena kalau kita nggak melek, kita nggak bisa membuat pilihan kan. Kalau kita melek, kita jadi tahu, oh ternyata saya bisa milih ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini gitu. Dan memaksimalkan waktu dan tenaga kita. Salah satu konglomerat Indonesia, sosok yang saya kagumi, beliau bilang sebenarnya manusia itu kita diberikan 3 modal yang sama. 3 modal itu adalah otak, otot, dan uang. Otak, otot, dan waktu. Nah itu 3 hal ini. Sekarang bagaimana kita menggunakan 3 hal ini untuk bisa menghasilkan uang. Betul. Jadi harus dimaksimalkan. Betul. Jadi teman-teman nih sahabat LPS, khususnya untuk perempuan-perempuan muda, nggak perlu merasa aku di rumah aja dan lain sebagainya. Lah ini malah sekarang sumber informasi, akses informasi, bahkan sosial media itu sudah sangat mendukung ya secara ekosistem untuk mencoba berusaha. Miss Mary ini banyak banget UMKM di bawahnya, mungkin baik juga ya tadi ya female-preneur yang memang best practice-nya itu sangat banyak seperti itu. Jadi sahabat LPS, ayo coba dulu aja bikin business plan yang bagus. Banyak lihat kontennya LPS di sosmed dan konten LPS-nya Miss Mary, di situ banyak banget insight-insight yang kalian bisa ambil. Miss Mary, kira-kira nih kita ngomongin soal investasi. Kira-kira gimana sih Miss Mary melihatnya kalau dari kemampuan finansial? Ya ini baru newcomer nih Miss Mary ya. Kira-kira instrumen apa sih yang sebenarnya paling aman menurut Miss Mary? Terus kira-kira apa yang harus diketahui oleh sahabat LPS waktu memutuskan untuk I'm ready to get invest ke produk yang mana gitu? Boleh nggak cerita Miss Mary? Well, kalau buat
saya sebenarnya yang paling aman itu kan selalu yang ada di bank. Yes. Dan produk-produk bank yang guaranteed. Yes. Biasanya kan yang guarantee returnnya berapa, atau mungkin selalu pasti ada dapat assurance lah. Jadi nggak fluktuatif dan juga nggak tergantung pasar dan return. Jadi ya pertama dimulai dari situ. Tentu saja kadang-kadang kita berpikir wah tapi returnnya nggak sampai di bawah 10% nih gitu kan. Kalau saya invest, apalagi zaman sekarang kan ada yang gampang banget gitu bisa menggandakan uang dalam waktu sebulan dan seterusnya. Well, menurut saya ya penting untuk kita pelajari, karena sometimes when it's too good to be true, most probably it's not true gitu. Karena setiap return dan risk itu selalu berhubungan ya. Jadi sometimes kadang-kadang ya memang mungkin returnnya nggak terlalu banyak, reasonable ya, tapi risknya pun juga tidak terlalu besar. Contohnya seperti kayak produk-produk di bank, deposito, obligasi dan seterusnya gitu. Wah, menarik banget nih Miss Mary, karena salah satu produk simpanan yang di bank yang sebenarnya bisa sahabat LPS coba untuk investasi ini adalah deposito. Dan yang paling kerennya lagi, deposito itu adalah salah satu produk simpanan yang dijamin sama LPS gitu. Jadi sahabat LPS silahkan saja kalau memang sudah siap untuk berinvestasi, mulai mempelajari risikonya ya, boleh mencoba dari risiko yang paling rendah, karena deposito itu dijamin sama LPS. Tinggal sahabat LPS memenuhi syarat penjaminannya. Bukan berarti dari situ tidak boleh mencoba obligasi dan lain sebagainya. Boleh loh sahabat LPS, boleh banget. Yang penting adalah sahabat LPS harus mempelajari risikonya, sehingga sewaktu mengambil keputusan untuk investasi sudah tahu, wah ini udah oke nih, pas dengan kemampuan aku. Begitu ya Miss Mary ya. Betul. Menurut saya, kalau saya bisa kasih analogi nih, kadang-kadang kita ngeliat wah orang larinya cepet banget gitu kan. Saya juga pengen gitu. Ya sebelum kamu berlari, kamu harus belajar jalan dulu. Sebelum belajar jalan ya kamu harus belajar ngerangkak dulu gitu. Nah sekarang kamu di tahap mana nih, comfortable-nya di mana gitu. Jadi jangan loncat, karena kalau kita merangkak aja belum bisa, terus kita pengen coba-coba lari, akhirnya kejeblos atau akhirnya ya jadi cedera sendiri kan. Jadi nggak apa-apa bertahap, yang penting kita benar-benar mengerti setiap keputusan yang kita ambil itu kita benar-benar is a informed decisions. Kita mencari informasi, kita mengolah informasi itu, dan kita ya udah mengambil keputusan itu. Wah, itu bagus banget. Itu sebenarnya statement yang sebenarnya kita tunggu-tunggu nih, dan sangat penting buat sahabat LPS nih ya, bahwa artinya semuanya itu tidak ada yang instan, harus dipelajari dan dilihat bahwa financial planning kamu memang sudah siap untuk perencanaan keuangan yang lebih baik. Jangan lupa tidak ada yang instan sahabat LPS. Baik, Miss Mary, boleh tahu nggak sih kira-kira nih Miss terakhir nasihat atau closing statementnya Miss Mary untuk sahabat LPS bagi sahabat LPS yang ingin mencapai keberhasilan secara finansial. Monggo Miss Mary. Oke, saya kasih analogi ya biar simple ya. Karena kan menurut saya kebebasan finansial atau tujuan finansial itu ya bagikan sebuah perjalanan. Jadi ada tujuan dan ada perjalanan yang harus kita lewati. Saya selalu memberikan analogi sama seperti kita naik sepeda, gitu kan, kaki kiri dan kaki kanan itu harus sejalan. Karena kalau enggak timpang sebelah jatuh kita, ya kan, terluka, cedera gitu. Kalau cacat gimana, kita nggak bisa melanjutkan lagi kan, at the end. Nah sekarang kiri dan kanan itu seperti apa? Kiri dan kanannya buat saya keep learning and keep doing. Keep learning and keep doing. Jadi menurut saya di dalam dunia finansial ini pun juga seperti itu. Kita harus terus mengasah dan terus belajar, mencari tahu sekarang tuh ada pilihan-pilihan apa saja sih yang ada di market. Karena kan berkembang ya. Kayak saya 25 tahun yang lalu sampai sekarang kan instrumen-instrumennya juga berbeda, resiko-resiko yang ada juga berbeda, jaminan-jaminan juga berbeda gitu. Jadi terus melek untuk bisa mencari tahu. Bukan berarti kita harus melakukan segalanya, tapi ya cari tahu aja dulu. Karena dengan kita tahu ya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, jadi keep learning and keep doing. Artinya keep doing juga. Jadi jangan menunda, karena kalau kita berbicara tentang finansial, apalagi kayak tadi kan, mulai nabung, mulai melek finansial, kadang-kadang kita berpikir nanti aja deh, tunggu uangnya udah banyak baru saya merencanakan. Kalau uang cuma segini mah apa yang mau direncanain gitu kan, gimana mau bagi-bagi, orang satu aja udah habis gitu kan. Nah tapi tunggu dulu, justru jangan salah, justru karena sekarang mungkin keuangannya belum sebanyak yang kalian inginkan, justru lebih penting lagi untuk merencanakan. Karena kalau kamu hanya terus melakukan hal yang kamu lakukan
dari dulu sampai sekarang hasilnya cuma segini, ya apa yang akan membedakan kalau kamu nggak melakukan perencanaan, nggak belajar dan nggak mulai gitu. Jadi mulai aja, take action, keep doing and keep learning, dan menurut saya nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada hanya niat dan usaha yang kerendahan. Wah. Ya. Kalau kita punya niat, sungguh-sungguh benerin mindset kita, ya kan, disiplinkan hati untuk nggak main asal beli sana beli sini, ya terus belajar cari tahu. Ya menurut saya mimpi untuk bisa mencapai kebebasan finansial dan mensejahterakan keluarga kamu dan anak-anak kamu itu sesuatu hal yang bisa dicapai. Wah, Miss Mary itu jelek banget sih, itu jelek. Aku juga jadi banyak belajar banget, sahabat LPS. Miss Mary, thank you for your time. Sama-sama. Itu aku pertama secara pribadi I'm very honored to meet you privately seperti ini. Terima kasih banget. Dan pastinya sahabat LPS, kami harapkan teman-teman juga memiliki banyak sekali insight-insight yang didapat dari pembicaraan kita, diskusi kita seru hari ini. Miss Mary, thank you so much. Terima kasih. Dan LPS Talk kami tutup dulu. Kita akan diskusi lagi banyak hal. Silakan teman sahabat LPS ingin diskusi tentang apa, boleh DM ke social media kita. Oke, sampai ketemu di LPS Talk selanjutnya.